الله والشر رحمه ويعلم عليهم وبركاته والصالح والغالب وعلم على فعل وسوسية وقرامة وغالبنا ووالدنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وقرابتنا وأهل بيتنا أجمعين في الدنيا وفي الآخرة وبنية السر والعافية والسلام وصرف طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وأن الله يجعلنا وإياهم العبد والسابق الصالحين يدخلون في جنة الفردوس بغير حساب ولهذه الدنيا وعلى كل من يسلك رسول حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح صدري ويسر لي أمري ورزقنا فهما قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ta'allum yaitu tuntut akan sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada Allah Subhanahu wa taala juga adanya. Sampai mana kemarin itu? Pembahasan tentang sifat ma'ani yang kemarin mestinya ialah ma'ani ma'nawiyah bahasanya. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tahu dan menurut dan pembagian daripada sifat 20 itu yang 20 sifat. Ada yang disebut sifat ma'ani, ada yang disebut dengan sifat ma'nawiyah, salbiyah dan sifat barsiyah. Nah, jadi semua ini itu berta'alluq. Arti berta'alluq itu sifat tuntut akan zat, berhubungan dengan zat. Nah, akan tetapi dan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sudah pahami dan kita yakini. Zat Allah itu bersifat laisa kamitslihi. Maka apabila zat itu bersifat laisa kamitslihi, tentunya dua sifat-sifatnya juga bersifat laisa kamitslihi juga. Artinya laisa kamitslihi itu kadada seumpamanya, kadada yang menyerupai ataupun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Zatnya laisa kamitslihi, maka sifatnya pun seperti itu juga. Jadi yang ada dengan kita ini jangan dianggap atau dikatakan apalagi berkeyakinan yang ada lawan kita ini adalah sifatnya Allah. Jangan sampai itu banyak orang yang beranggapan dan berkeyakinan kita ini sifat Allah. Jadi kalau kita mengatakan diri kita ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ada bisa kekurangan sedikit pun. Ya. Jadi yang memiliki sifat sempurna Allah, yang sifatnya itu berhubungan lawan dan kadang bisa dengan zat. Artinya apa? Ada bisa itu setiap apapun yang mengesahkan, yang menceritakan tentang sifat Tuhan, maka itulah hal keadaan zatnya itu tadi. Itulah sudah apapun yang dikisahkan, diceritakan tentang sifat-sifat Tuhan, itulah hal keadaan zatnya tadi.
Jadi walhasil ngaran zat Allah Ta'ala mulai kita di alam arwah masuk ke alam rahim, ini di alam dunia, karena masuk ke alam kubur sampai alam akhirat kada bakalan kawa melihat zat Allah Ta'ala. Katakan dulu, karena laisa kabeh lihi kada kawa. Jadi yang ada itu hanya daripada kenyataan sifatnya aja, kenyataan dari sifat tadi. Maka sifat ini ta'alluq kepada zat. Jadi melalui sifat itulah yang sudah menyatakan akan zat Allah Ta'ala itu kayak apa. Jadi sifatnya tadi. Nah itu. Nah akan tetapi sifat Allah Ta'ala ini juga bahwa itu tetap laisa kamitslihi juga. Ya kan, laisa kamitslihi juga hukumnya. Kalau bisa diumpamakan. Jadi yang ada yang kita belajar tentang tauhid ini mengesahkan tentang sifatnya Allah, tapi halnya kayak apa sifat Tuhan yang Allah yang tahu itu Allah aja. Bahkan diumpamakan kita melihat Tuhan melihat, ya kita melihat dengan mata, Allah Ta'ala kan mustahil dengan mata itu. Lalu kayak apa? Harus lagi pikiran sudah cukup tahu aja sudah tuh. Nah itu Tuhan itu. Isinya kalau kita tuh membayang-bayangkan kisah kita aja, membayang-bayangkan coba kita kada boleh apa sampai makanya lah membayang-bayangkan kisah daripada ilmu kita melihat lawan mata, sedangkan Allah Ta'ala kada dengan mata. Nah berarti kan sudah sudah sifat dari sekali buktinya mana? Mata kita, penglihatan kita terbatas. Yalah asalnya ada lalu ada lagi. Nah itu kita nih, jangan Allah Ta'ala akan ada perubahan. Melihat kada dengan mata, lalu dengan apa? Bisa dipikirkan, biasakan dislehi. Kita ada perubahan, asalnya kada lalu kada Allah Ta'ala, kada ada bau-baunya. Apa itulah? Kalau bisa dipikirkan, kada tidak. Jadi sifat ini kan berta'alluq kepada zat. Oh, Tuhan dengan itu umpama toh. Jadi kiapa orangnya? Karena kau sudah bisa kok. Karena kau sudah memikirkan, kau sudah membayangkan, dan dari sifatnya inilah mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu berbeda lawan apapun yang diulah lawan sendiri. Cuma kita berkeyakinan zatnya ada, ya lah kisahnya di mana sifat itu tadi lah. Maka dengan sifat inilah dia berta'alluq kepada zat, arti ta'alluq berhubungan. Jadi lu kemarin sampaikan melalui ngaran kita tahu sudah usahanya kayak apa. Ketahuilah lawan sini si A. Oh iya terus ya kalau itu sudah waktu nah gitu lah. Ya Pak, sebatas ngarannya ngaran tadi mengesahkan keadaan kurangnya. Makanya di dalam sifat 20 makanya asma, melihat berarti mana melihat. Nah melihatnya kayak apa? Karena kalau digambarkan kayak apa melihatnya, yang jelas meliputi alam semesta, karena tertinding, dohir batin yang nyata dan tersembunyi. Si dia kada melihat dengan mata, kita melihat dengan mata. Oh itu Tuhan tadi lah kita. Lah dengannya berta'alluq itu tadi. Jadi apapun yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka itu yang menentukan hal keadaan zatnya. Zatnya tadi, zat itu kan yang kada bisa dilihat, tapi bisa dinyatakan lawan pandangan hati. Ya seperti gula itu ada manis. Nah zatnya gula dia manis itu saja. Zatnya. Bahkan zat ini bisa dirasa, cuma kalau bisa dilihat keberadaannya. Dirasa aja, rasa. Yang menyatakan manis itu siapa? Lain tumbang, hati yang menyatakan. Minum sebelum kita kepada manis, minum dulu. Rasa manis itu ada, lalu hati mengusahakan menyatakan manis dan hati. Nyala amun muntung, ini bisa berdusta. Manis lah kayaknya. Manis saya kira dengan pahit. Dimuntung loh. Kalau hati ada kau berdusta. Nah ini, jadi zat itu tuh sesuatu yang ada, cuma kada bisa dilihat keberadaannya. Itu adalah zat itu. Coba nyata adanya lawan kita nyata adanya. Seperti zat manis itu tadi, zat panas, zat dingin, kada ada benda itu ada. Nah jadi umpama gula itu kan lain kenyataannya.
kenyataannya, kenyataan ya kita nih kalau sudah buat kenyataan karena kita sudah gula itu bendanya yang kita ini gulanya, lain rasanya lah. Ini jasad kita ada gulanya. Lalu zatnya itu yang mana? Zat gula manis, zat kita melihat, mendengar, berkata-kata, bergerak, hidup dan sebagainya itu. Adalah bendanya, ada. Adalah wujudnya kayak apa? Dalam halus kan ada. Tapi nyata adanya. Nah ini yang dikatakan zat diri pada insan, itu nyawa pengaran, nyawa warga itu kan. Nah ini yang sembunyi-sembunyi di diri kita tuh yang biasa sembang. Makanya di Rasulullah SAW sendiri kita tuh ada dua, ada zahir, ada batin. Maka yang batin inilah yang sembunyi-sembunyi yang berkakalan, dan Allah yang berkalakan mulai di alam arwah, ke alam dunia, di alam kubur jasad kata urusan dan begawi yang bertanggung jawab itu nyawa. Sampai di akhirat pun juga gitu, dan berhadapan lawan Tuhan, dihisab dan sebagainya. Sampai ya akhir perjalanan sudah ke neraka, ya nyawa kita dipang sudah. Adalah orangnya, ada, tapi mana? Kadang orang lihat, apa tulisan biasa? Rahasia kadang-kadangnya. Bila ada kawan lihat, rahasia karena Allah Pak bersifat rahasia, bersifat rahasia. Buktinya kawan lihat, nah berarti kita ini rahasia siapa? Allah yang melihat. Allah Pak menjadi rahasia pada diri kita. Pahamlah? Kira-kira yakin sudah Tuhan parahkan jauh. Kalau dia parah lagi, kalau orang daripada kan amal parah itu masih ada jarak, karena ada ukuran parah. Tapi yang ininya mana? Ya kita disimpulnya bahwa la ilaha illallah la mawjud. La berarti menafikan, meniadakan. Yang tiada itu siapa? Mustahil Allah kan ada. Karena Allah sendiri jadi yang ada di siapa? Kita akan ada dan ada Allah. Nah di sini amun orang tak keluar itu dia kemabuk, ininya aku Allah. Jangan bertempatan lagi itu. Rasakan dia. Aku Allah ya. Nah ini orang mabuk sampai itu ya lah. Wali-wali majidub yang sudah fana fillah ini tadi itu kami kambulung siapa lagi al-halaj ya lah seperti siapa lagi itu termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah juga orang yang fana kepada Allah Ta'ala. La mungkin bihaqqin Allah, la menafikan, meniadakan yang sepatutnya tiada siapa? Alam, termasuk tidak ada. Dan bersifat wujud Allah gitu. La wujud kita kata ada, la wujud yang ada Allah. Cuma dalam bahasanya itu ada jarak parah yang Allah lawan kita. Berarti masih ada kita, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam pelajaran, dalam pemakaian kan lagi sedang kita kan ada yang ada Allah menyatakan dirinya rahasia dengan rahasia. Di mana rahasianya ya pada nyawa, nyawa. Nah nyawa ini menyatakan keberadaannya melalui jasa beneran insan. Berarti ini yang akan dikatakan rahasia Allah itu yang mana? Rahasia Allah itu ya sir kita, ya nyawa kita. Nah di sini Pak Pula amulnya beribadah, apa aja menjauhi ibadah, duduklah dirasa serta rasa itu ada rahasia. Cukup tahu bina dunia yang berdiri di siapa lain jasa ampunnya. Bacaan siapa yang bacaan ya nyawa tadi itu. Rokok yang tidak si nyawa tadi. Yang menggawi haji dan puasa Allah siapa si nyawa ini semua. Kada lain kesannya itu banyak ibadah, bahagia, rokok, bacaan. Ada lain semua kesannya banyak. Namun sebutin aja yang bisa kelakuan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah. Jadi menyatakan apa? Menyatakan akan halnya jadilah halnya akibat Tuhan maksudnya. Jadi Tuhan yang ada kawan dilihat,
tapi kenyataannya ada. Siapa? Ya alam, termasuk kita di sini pilih tidak kita menyebut kita ini kenyataan madhar Allah Ta'ala, kenyataan Allah. Apalagi sudah kita kenyataan ya Allah kita ini. Namun kenyataannya baik ya, kadang-kadang jauh dari Allah. Sudah jauh tiada antara orang belah, dekat tiada tersentuh. Angin loh, nah ini kita yang angin yang merupakan dipadahkan para kadia pada jarak wah di dalam angin nih, kita di dalam angin padahkan jauh kadang juga kenapa bendanya ada dan lihat amun bendanya ada kelihatan lah parah nah itulah amun angin ini kan ada bendanya jauh terasa padahkan parah apa kita melakukan ini adalah ini Bang Pin kayak kegilaan aja ini sudah potongannya apa kan? Di sini ngarannya kita itu yang di dalam pelajaran tauhid itu tercengang-cengang, terkagum-kagum, terkagum-kagum tadi jangan umpama dalam virus sarfu kadada apa sekalinya lah gitu dah. Iya lah, dipadahkan kadada tapi ada yang dukung duduk. Ada duduk kita ini adanya lah. Anak wangi memadahkan kita ini ada, berarti kedua bro yang ada dulu loh. Biarlah kira-kira bu. Dikatakan kita akan ada, tapi ada dudukan. Lalu kita berpada aku ada, berarti dia berpada ada kedua bro yang ada. Bingung orang lain. Ayo. Nah makanya sesempurna belajar ma'rifat itu harus belajar surah Muhammad. Jadi tahu kita berpada ada Tuhan ada keduanya. Ya lah kedua. Nah, gitu lah. Berpada ada tapi ada. Tapi bila kita belajar Nur Muhammad asal aslinya tahu tuh siapa yang mulai kita belum ada apa-apa. Mulai jasad hilang jasad hancur akal dibagi jasad kita ini dibagi ialah dibagi darah tulang ya Allah daging darah lanjut liur apalagi hawa pas dinginnya tadi nah lalu dikembalikan pulang kepada asal sebelumnya tadi sebelumnya darah banyu angin tanah berikan pulang asal kejadiannya Nur Muhammad pulang asalnya tadi itu Nur Muhammad daripada nur yang ada kita ini daripada nurnya Rasulullah nur Rasulullah daripada nurnya Allah daripada Allah kan ya lah bisa pahami sendiri Pak jasad kita katakanlah jasad kita empat bagiannya adalah tanah, banyu, angin, api. Itu jelas. Nah yang tanah, angin, api ini tadi itu ditempa, bahasa itu ditempa, diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala darah menjadi tanah, api menjadi darah bagi kita. Ya hurufnya apa? Mim. Lalu angin kepada kita menjadi hawa, yang panas dingin awak kita termasuk nafas kita. Hurufnya A. Lalu banyu nih keringat liur hurufnya hak pulang lalu tanah menjadi daging lawan kita hurufnya dal Muhammad begitu jadi batang tubuh lalu bergaran Muhammad kenapa batang tubuh tadi kesahnya daripada tanah banyu angin api kesahnya ya Pak, padahal tanah kita itu termasuk banyu angin api tadi kada kuasa juga ini sebetulnya amun kada Allah maslahkan lawan empat huruf ini tadi yaitu mim ha mim dal begitu diulang wujud manusia tapi mim ha mim dalnya menjadi rahasia bagi orang yang paham tetapnya pinando di mana mim Allah
Allah letakkan di kepala, hak Allah letakkan di awak tangan, minyak pulang di pinggul dan di betis. Lalu Muhammad tulisannya tadi itu semua ada lain daripada Allah, daripada yang bergaran Nur Muhammad. Itu adalah, nah, Nur Muhammad yang ada lewat kita itu kan lain daripada nurnya Rasulullah. Yang aslinya, ya Pak. Nah, nurnya Rasulullah ini atau Nur Muhammad yang ampun Nabi ini kada lain daripada nur zat. Nur zat itu kada lain daripada Allah, ya Pak. Nah, berarti kita ini kalau ditelusuri dan diselusuri kita nih sampai kepada Rasulullah. Rasulullah juga daripada apa? Nur zat. Nur sidir, ya Pak. Nur zat kelak. Berarti kita adanya kita ini menyatakan adanya Allah. Paham lagi kan? Menyatakan adanya Allah. Amun dia berbeda, dia yang ada kesia-sia. Ada ini untuk keduanya, kan? Dia mengaku ada. Tapi yang adanya Allah pada diri dia tapi menjadi rahasia. Di mana adanya Allah? Ya kalau kita selusuri asal kejadian tadi ujungnya daripada nurnya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira ada? Nyata Rasulullah adanya Allah hilang. Cuma menjadi rahasia. Nah kayak kapas, baju diulah daripada kain diulah daripada benang diulah daripada kapas. Kapasnya mana? Kelihatannya ada. Wangi baju kepada yang ada aku. Amun si baju sadar diri ini akan ada si kapas. Coba kapas menjadi rahasia. Nah itu juga kita, kesanya kita ada, namun sebetulnya kan ada. Dan ada itu siapa? Allah. Cuma menjadi rahasia. Amun pikir bagi aku pikir yang ada dua dalam sifat ada, Allah ada, kita ada, tidak syirik. Paham kira-kira dia? Ya. Berarti di atasnya itu tidak wujud, kadang-kadang yang ada hanya Allah. Lagi sudah. Nah, mudahan paham lah. Bagaimana dirasa-rasakan rasa di rumah itu ada kan waktu orang lagi duduk sorangan di para ya Allah Taala itu dipikirkan. Makanya Tuhan mulai memberi akal pikir yang baik. Ya Allah, al ilmu nurun, ilmu itu nur. Ya Allah, wal aqlu nur, akal juga nur. Bila dia nur, rahmatnya. Bila orang rancak menggunakan nur, rahmat Tuhan rancak turun juga. Bila orang banyak memikirkan Allah membukakannya. Memikirkan rahmat Tuhan, Allah yang membukakan. Dengan ilmu yang ada itu penjabatan santai misalnya di rumah dulu perhatian ini dipadahakan tarak ada uang hilang dipadahakan jauh berkayak angin dari jauh dibahas jauh tidak antara dekat ke tersentuh jauh tiada antara dekat ke tersentuh apa ya akan ada ibadah ya lo kayak pemerintahnya gitu kalau sudah bawa yang asal kejadian tadi kan kita dari sini ini maksudnya ya cuma ya asal gelapung tadi kalau sudah gelapung banyak ceritanya jadi wadah ini jadi kue ini gelapungnya mana jadi rahasia sudah pada si baca yang tadi itu dan gelapung tadi wadah tadi menyatakan adanya tepung tadi berarti hakikatnya wadah yang ada tepung cuma menjadi rahasia baginya. Nah ini permainan gantian namanya kita kadang yang ada hanya Allah wujud Allah nyata pada kita menjadi rahasia baginya mana yang kedua dengan sifat wujud tadi ya berarti benar bergerak kata Rasulnya Tuhan yang menggerakkan melihat Tuhan memerintahkan Bapak boy kalau di kes amun maaf aja ilmu jadi amun di kesan tidak pada aku juga umpama orang mencinta mungkin Allah ya amun kata kasar
kita tuh. Makanya kita kan udah hak menghina menyambeti orang itu jangan. Kalau orang itu baik berataan ada dalam hati berarti kita sempurna Tuhan. Itu nah. Cuma hukum lagi hukumnya yang digunakan jangan sampai kita mengadakan itu boleh. Ada hukum Anda. Cuma berarti kita tahu aja sudah bahasa kita ya Allah ya Rabbi pian tuh hebat banget kuasanya pian tuh di sebelah kanan orangnya taat, sebelah kiri orangnya ada taat. Tuh gawin pian keduanya saking sempurnanya pian. Cuma mereka salah paham tuh apa disampaikan kan murid mendengari. Berarti dia sebenarnya Tuhan juga aja nanti yang sudah. Kalau sebenarnya ada lagi yang kacau hukum pada Allah tinggal hukum haram. Tapi bilanya orang haram di dalam fana kepada Allah Taala maka akan terpakai lagi hukum sunnah. Ini kenapa diumpat? Ini orang kan akalnya ada normal, maksudnya normal diganti Tuhan akal basyariahnya menjadi akal rabbani. Akal ketuhanan akal Tuhan itu ada lagi bilang hukum sudah di situ apa aja kewirnya asyik lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dihukum ini, namun kita masih akal sehat, makanya akal inilah yang membedakannya. Ada akal yang dibedakan, akal orang yang berjalan saleh ini berjalan. Nah, hukum diumpati ini. Ada pun orang yang ada berakal lagi, digantikan akal kelarangnya tadi itu dengarnya baju tuh bedanya. Amun kita berkehendak menjadi wajib pada kawan. Amun kita hendak tetap perjalanan saleh dulu perjalanannya beribadah, marifat dipakai. Amun kan menghadap kita dia menjajok, tak ambil Tuhan pada apa-apa lagi. Enggak, itu tiba-tiba kenapa sih dia ketujuan penyorangan di kamar dia misalnya lah. Karena biasanya kan makan lagi mau asik aja di apa gaul rumah tadi itu cuma kan ada kegilaan lah kayak jual ini. Oh setelah sebulan 2 bulan diobati kemudian lain jadi itu dapat nafas di sini sudah lagi diobati ini sudah jalan ini orang sini ini kayaknya sudah masuk dalam berarti itu kalau diobati lagi paham lah itu tuh kan mulai kayak nih yang wanita masih hidup di Palangat di sini wali Palangat ya Palangat di Palangat itu kalau wali rakyat ya Palangat dulu balik kontang lah sini itu lah itu juga hari kita sini pakai obat ya sana kemarin dan kami guru ini anak udah tidak obati jadi kita dapat orang guru dari mana kan sebagai saya untuk jadi terus lagi diobat ini karena kalau diobat ini lagi dari penyakit jadi ini hal ya situ kan dia lah bujuk atau sesak kami jangan kira 3 hari hanya bulik sidir gitu lah panjang rambut sidir sampai waktunya kan berjalan lagi sudah sidir di rumah aja lagi sidir berjalan lagi tapi sudah orang duduk di makam tutup kewaliannya sudah Walimah jam PWI masih ada orangnya sih dia perasaan tahu kalau telanjangan orangnya. Ayo, amun naunya hukum boleh nggak? Boleh lah. Kan sudah orang kayak itu kan terpakai lagi hukum syariat sudah. Tapi sudah diganti dengan akalnya dengan akal rabbani ketuhanan dari kita kan akal waras. Karena kalau mau penting itu, jadi ada saudara yang wali. Kita ada sembahyang walau dia diharapkan udah ada sembahyang wali ada sembahyang Allah Ta'ala kita ini harus sembahyang aja kan ini masih dapat Tuhan apa ada sembahyang mbahnya nah itu bedanya itu jadi kan kawasan barang